telur puyuh kehilangan sedikit tempat di daftar menu yang ada di SPPG. Mulai dong, tadi populasi yang ditambahkan khusus untuk mengisi telur puyuh ke SPPG. Mau dikemanakan nih telur puyuh, kawan-kawan? Halo Sobat Peternak Puyuh Jambi, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah. Baik kawan-kawan, kali ini saya buat video mengangkat tema yang cukup krusial, yaitu benarkah harga telur puyuh ini anjlok merupakan dampak negatif dari program MBG. Jadi gini kawan-kawan, biasanya harga telur puyuh ini memang mengalami penurunan. Biasanya 1 kali dalam setahun atau 2 kali dalam setahun. Biasanya pada periode anak-anak libur sekolah. Masanya tidak lama. 2 minggu sampai dengan 1 bulan biasanya harga mulai kembali normal dan penyerapan pasar kembali tinggi. Di 2026, sejak April, Mei, dan sampailah bulan Juni, bahkan di salah satu daerah di Pulau Sumatera yang merupakan pusat produksi daripada telur puyuh ini, itu sudah berlangsung dari bulan Maret. Artinya sudah 4 bulan harga telur puyuh ini anjlok. Menurut keyakinan saya dan menurut penalaran saya, ini merupakan dampak dari program MBG. Benar kawan-kawan, ini merupakan dampak dari program MBG. Perjalanannya seperti ini, biar kita jelaskan. Saya bukan tidak pro dengan program MBG, atau juga saya kontra dengan program MBG kawan-kawan. Secara pribadi, saya mengharapkan program MBG ini tetap berjalan. Karena SPPG di kecamatan kami sudah berdiri tapi belum beroperasi. Dan tentunya anak-anak sekolah seperti anak saya yang sekolah di SD ini belum merasakan dampak dari program MBG ini kawan-kawan. Tentunya mereka sangat mengharapkan program MBG ini tetap berjalan. Jadi, telur puyuh di pasaran dari bulan April kalau di Jambi kawan-kawan, dari April, Mei, Juni sampailah bulan Juni ini, telur puyuh itu surplus. Jadi telur puyuh dari luar daerah yang saya sampaikan tadi itu masuk ke Jambi ini dengan harga sangat murah dan jumlah yang sangat banyak. Kenapa bisa begitu? Kita telusuri ke belakang kawan-kawan. Jadi, ini menurut keyakinan saya. Sebelum program MBG ini berjalan, atau sebelum SPPG ini berdiri, saya cukup yakin investor atau orang-orang di belakang layar daripada program MBG ini sudah menjalin kesepakatan atau pembicaraan dengan peternak-peternak besar, khususnya di wilayah yang saya sebutkan tadi, bahwa program ini membutuhkan telur puyuh cukup banyak. Perhitungan segala macam ya dicatat-catat. Nah, seginilah kira-kira kebutuhan telur puyuhnya. Jadi, tentu mereka menyiapkan populasi khusus untuk mengisi daripada kebutuhan telur untuk MBG tadi kawan-kawan. Ini menurut penalaran saya. Sehingga ketika program MBG sudah mulai berjalan, SPPG mulai menyalurkan ke sekolah-sekolah. Memang kawan-kawan, kebutuhan telur puyuh tinggi. Bahkan beberapa SPPG di Jambi itu ada yang menghubungi saya, meminta saya menjadi pensuplai telur puyuh. Bahkan di daerah yang cukup jauh dari tempat tinggal saya. Jadi kawan-kawan, di awal-awal program MBG ini berjalan, memang telur puyuh ini sangat dibutuhkan untuk mengisi daftar menu daripada program ini tadi. Ya ada yang seminggu sekali, ada yang 2 kali seminggu kebutuhan telur puyuhnya. Aman kawan-kawan, telur puyuh di pasaran sangat tinggi penyerapannya, sehingga kami peternak kewalahan untuk mengisi langganan. Sebenarnya, saya sudah mengingatkan kepada teman-teman kita di Jambi khususnya, hati-hati dengan program MBG. Jangan sampai untuk mengisi
telur puyuh ke SPPG, kita kehilangan pelanggan di pasaran. Karena program seperti ini cukup sulit untuk bertahan untuk jangka panjang. Sepanjang-panjang perjalanannya, ya mungkin 5 tahun berjalan, kawan-kawan. Selama Pak Prabowo masih menjabat. Itu penalaran saya, dan saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di Jambi. Terbukti, kawan-kawan. Mungkin sekitar 1 tahun berjalan. Pergantian menu dilakukan untuk efisiensi anggaran. Nah, itu, kawan-kawan. Jadilah telur puyuh kehilangan sedikit tempat di dalam daftar menu SPG tadi, kawan-kawan. Telur puyuh kehilangan sedikit tempat di daftar menu yang ada di SPPG. Mulai dong, tadi populasi yang ditambahkan khusus untuk mengisi telur puyuh ke SPPG. Mau dikemanakan nih telur puyuh, kawan-kawan? Akhirnya mulai merangsek ke pasaran. Masih tinggi harga, kawan-kawan. Bahkan peternak-peternak pemula banyak juga tuh yang memulai langsung dengan populasi besar. Karena tergiur tadi nih, harga jual telur puyuhnya stabil tinggi. Bahkan SPPG kan ambil harga itu lebih tinggi daripada pelanggan di pasar. Nah, gitu, kawan-kawan. Akhirnya program MBG bermasalah. Ketua BGN diganti dan diciduk KPK. Nah, goyang dong program MBG ini, beberapa SPPG sementara dinonaktifkan. Akhirnya telur puyuh yang awalnya disiapkan untuk program MBG ini kehilangan tempat di menu itu tadi, kawan. Memang kehilangan tempat. Akhirnya meluber ke pasaran, ke pasar-pasar ya di provinsi-provinsi yang ada di Sumatera, bahkan ke Pulau Jawa. Telur puyuh ini diedarkan, kawan-kawan. Akhirnya di pasaran penuh, harga telur puyuh mulai anjlok karena pasar tidak sanggup menyerap daripada banyaknya telur puyuh ini, kawan-kawan. Mulai turun. Nah, itulah kenapa menurut keyakinan saya harga telur puyuh ini anjlok memang merupakan dampak negatif dari program MBG. Lanjutannya lagi, kawan-kawan, kok bisa sampai 4 bulan? Biasanya kan saya sampaikan tadi, paling lama itu 1 bulan, harga telur ini tidak stabil, kemudian stabil kembali. Ini sudah 3 bulan kalau di Jambi. Kalau di daerah yang memang pusat produksi daripada telur puyuh ini, itu informasinya sudah 4 bulan, kawan-kawan. Sudah berlangsung dari bulan Maret. Ini karena populasi yang dimiliki itu sangat besar, kawan-kawan. Peternak besar tadi menambah populasi atau menyiapkan populasi khusus untuk mengisi MBG. Peternak pemula pun banyak yang memulai dengan populasi besar. Akhirnya telur puyuh ini melimpah. Cukup lama karena ya peternak-peternak besar ini, kawan-kawan, dia tidak langsung apkir puyuhnya. Mungkin peternak kecil banyak yang apkir puyuh. Perlahan apkir, pengurangan populasi, periode 1 bulan, 2 bulan sudah mulai jumlah telurnya mulai berkurang di pasaran. Tetapi peternak besar tidak semudah itu untuk mengapkir, kawan-kawan. Bahkan di daerah yang saya maksudkan tadi, menjual apkir saja sudah sulit, kawan-kawan. Saking banyaknya burung puyuh yang diapkir, daging puyuh lagi yang melimpah di posisinya. Jadi mau bertahan ngasih makan puyuh berat, mau diapkir dagingnya pun belum ada yang nerima. Jadi simalakama untuk kawan-kawan kita di daerah tersebut. Di daerah-daerah lainnya ya pasti terdampak dengan harga telur yang anjlok ini, kawan-kawan. Harga pakan juga perlahan naik dengan kenaikan harga BBM tentunya. Jadi dampak negatif dari program MBG ini ke penurunan harga telur puyuh ini cukup lama, kawan-kawan. Berlangsung sudah hampir 4 bulan. Mudah-mudahan di bulan Juli 2026 ini harga sudah mulai stabil, kawan-kawan. Karena saya cukup yakin populasi puyuh di daerah yang saya maksud tadi ataupun di daerah-daerah lainnya itu sudah mulai berkurang, kawan-kawan. Banyak peternak yang memilih vakum, memilih mengurangi populasi, dan mungkin juga yang menyatakan stop beternak burung puyuh. Jadi pada akhirnya telur puyuh ini akan stabil kembali. Nah, gitu, kawan-kawan. Video ini kita buat sebagai penambah wawasan dan
berbagi pikiran kawan-kawan, bahwa telur puyuh ini anjlok bukan berarti selamanya anjlok dalam tahun 2026 ini. Tidak juga. Akan ada harga ini kembali stabil, kembali naik. Memang seperti inilah siklus beternak burung puyuh. Sama siklus beternak ayam petelur pun seperti itu kawan-kawan. Harga telur akan turun ketika jumlahnya terlalu banyak di pasaran. Sama, telur puyuh pun seperti itu. Nanti akan ada masanya telur puyuh ini kembali langka sehingga harganya pun stabil tinggi. Baik kawan-kawan, itu dulu untuk video kita kali ini. Semoga program MBG tetap berjalan lancar dengan aturan yang lebih baik, dengan penegakan aturannya juga lebih kuat, sehingga tidak ada lagi kecurangan-kecurangan daripada pengelola-pengelola SPPG, sehingga program MBG berjalan, peternak bisa menyuplai telur puyuhnya, dan juga anak-anak bisa menerima manfaatnya daripada program MBG ini. Baik kawan-kawan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak puyuh itu asik.